Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Masih di masail di Syekh Ibn Baz rahimahullah taala haula al-udhur bil jahl fiha ar-raddu 'ala al-murji'ati al-mu'asirin. Halaman 45 yang mana ya? Yang mana sekarang? Hah? Yang mana? As-su'al, ini as-su'al semua ini. Yang mana? Al-ami. Bukan yamna. Orang awam melarang. Oh, dilarang. Yamna. Baik. Tafadhal dibaca sini rapi. Edward belum ada minum itu. Kalau ada Edward mau ambil minum. Soalu ya Syekh, al-ami yumna'u min at-takfir. Al-jawab al-ami la yukaffiru illa bid-dalil. Al-ami ma 'indahu 'ilmu hadha al-mushkil. Lakin alladhi 'indahu 'ilmun bi shay'in mu'ayyan mithlu man jahala tahrim az-zina هذا يكفر عند العامة والخاصة. هذا ما فيه شبهة. ولو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع هذا ما يحتاج أدلة. أو قال إن الشرك جائز يجيز للناس أن يعبدوا غير الله. هل أحد يشك في هذا؟ هذا ما يحتاج أدلة. لو قال إن الشرك جائز يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن كفر. التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العام. Baik. Ya kata Waalaikumsalam. Syekh bin Baz ditanya, wahai Syekh, al-ami yumna min at-takfir. Wahai Syekh, apakah orang awam gak boleh mengkafirkan? Kan begitu ya? Sering ya. Bukan hak kita mengkafirkan hak ulama. Giliran ulama mengkafirkan, muncul kalam Syekh bin Baz, kalam Syekh Fauzan, kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tegakkan hujah dulu. Hujah udah tegak, ada syubhat di kepalanya. Ya kalau nggak ada syubhat ya nggak berbuat seperti itu dia. Ya, ini muskilah. Karena semua musyrikin berbuat kesyirikan ya karena syubhat. Karena ada syubhat. Paham gak sini? Semua musyrikin berbuat kesyirikan ya ada syubhat. Apa syubhat musyrikin? Ya, pertama apa? Karena ikut-ikutan. Yang bodoh-bodohnya ikut-ikutan nenek moyang. Ya, menganggap amal baik, yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap amal mereka baik. Ya, mereka ikut aba'ana. Mereka menganggap hal ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan Allah. Hablum minallah. Begitu. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka ini berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau ada syubhat. Berhala-berhala tersebut yang mereka sembah akan nanti menjadi pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Wa haula'i syufa'auna indallah. Ya intinya karena syubhat. Ya, maka jawabannya kata Syekh bin Baz, ya, apakah orang awam tidak boleh mengkafirkan pelaku kesyirikan? Al-ami la yukaffir illa bid-dalil. Orang awam hukum asalnya memang enggak boleh mengkafirkan kecuali dengan adanya dalil bukti.
bahwa pelaku kesyirikan, pelaku pembatal keislaman tersebut layak divonis murtad. Al-ami ma indahu ilmun. Orang awam memang enggak punya ilmu. Ya. Ada muskil. Nah, kalau begitu ini muskil. Ada problem di sini, ya. Lakin alladzi indahu ilmun, namun orang awam yang memiliki ilmu pengetahuan bisyai'in muayyanin, terkait suatu perkara tertentu, misal seperti man jahada tahrimaz zina, hada yaqur indal amati wal khassati. Seperti orang yang menentang haramnya zina, maka dia kafir menurut orang awam dan orang khas. Orang khas kiai, ustadz, syekh, talib, ya. Taib. Hada ma fihi syubhatun. Kalau seperti ini enggak ada syubhatnya. Kayak kemarin pelaku ada orang bikin disertasi zina itu halal. Orang awam ngapirin, mesti ngapirin. Udah ngapirin aja udah. Enggak ada syubhat sedikit pun. Yang larang siapa? Murji'ah. Ya. Yang larang Murji'ah. Ini Syekh bin Baz yang bilang, enggak ada syubhat di situ. Ya. Walau qala ahadun inna zina halalun, kata Syekh. Seandainya ada yang menyatakan sesungguhnya zina itu halal-halal saja, kata Syekh bin Baz, kafara indal jami', itu maka dia kafir menurut semua orang. Orang awam maupun orang yang khas, yang berilmu. Kata Syekh lagi, hada ma yahtaju adilatan, yang kayak begini enggak butuh dalil, udah kafirin aja. Kafirin aja karena dia melanggar ya sesuatu yang telah diijma'kan ya oleh kaum muslimin, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis. Ya. Sesuatu yang diketahui secara pasti, maklum minad din bidarurah, dia langgar. Baik. Ya. Mana lagi berikutnya? Au qala inna syirka jaizun yujizun linnas. Allah, atau ada orang yang menyatakan syirik itu boleh-boleh saja, maka dia memperkenankan orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, hal ahadun yashukku fi hada. Apakah ada orang yang ragu terkait hal ini tentang kekufuran orang tersebut? Dia membolehkan orang lain beribadah kepada selain Allah. Ada yang ragu tentang kekufuran dia? Kata Syekh bin Baz, enggak ada yang ragu. Hada ma yahtaju ila dalil, ma yahtaju adillatan. Yang kayak begini enggak butuh dalil untuk dinyatakan orang tersebut sebagai orang yang murtad. Lau qala inna syirka jaizun yajuzul yujawizu linnas ay ya'budul asnam. Seandainya dia menyatakan syirik itu boleh, ya. Atau boleh juga dibaca yajuz, ya. Yajuz saja. Yajuz linnas an ya'budu al asnam, nanti masdar muawwal dari ay ya'budu menjadi fa'il dari yajuz. Ya. Orang-orang beribadah kepada asnam, ya. Beribadah kepada patung, pada bintang, kepada jin, kafara, maka dia kafir. Ya. Baik. Bahkan tawakuf, sikap tawakuf tidak mengkafirkan, abstain. Itu hanya pada beberapa perkara yang muskilah. Ya, yakunu bil asya' al muskilah. Pada beberapa perkara yang muskilah, yang samar, yang ribet, baru tawakuf. Ya, baru tawakuf. Ada orang yang bilang, ya, anti yogurt. Apa maksudnya anti togut? Ini istihza bukan? Nah, ini muskilah, baru boleh kita tawakuf. Ya, paham di sini? Baru kita tawakuf. Memangnya kenapa? Kan togut istilah syar'i. Ya, togut itu dalam sisi bahasa Arab sudah ada. Apakah yang dimaksud meledek istilah syar'i atau hanya penggunaan dalam ini? Permasalahannya muskilah, enggak bisa. Tapi barakallahu fikum. Ya, allati qad takhfa 'alal 'ami, yang memang terkadang itu tersamarkan bagi orang awam. Baru orang awam di sini tawakuf. Kapan kita tawakuf? Tidak mengkafirkan pada perkara yang di situ samar. Ya, yang di situ samar. Orang awam maka tidak mengkafirkan. Ya, atau dia bertanya kepada ahli ilmu. Bertanya kepada qadi. Namun kalau perkara yang jelas, kata Syekh bin Baz, orang awam itu enggak dicegah. Ya, enggak dicegah dari mengkafirkan. Silakan kafirkan orang yang jelas-jelas berbuat kemurtadan, menghalalkan zina, apalagi. Barakallahu fikum. Ya, bahkan di pertanyaan sebelumnya kata Syekh bin Baz, apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang berbuat kekufuran? Kata Syekh bin Baz, idza sabata alaihi ma yujibu al-kufra kafarahu. Man mani?
Kalau memang sudah jelas ya, hal-hal yang mengharuskan orang tersebut kufur karena dia melakukan pembatal keislaman yang jelas, maka dia dikafirkan oleh orang awam. Mal mani, memangnya apa yang mencegah? Mal mani, memangnya apa? Apa yang mencegah orang awam tidak mengkafirkan pelaku kemurtatan? Apa yang mencegah? Hah? Gak ada. Tayyib, barakallahu fiik. Tadi siapa yang baca? Rafia. Terus baca lagi. الجواب يعلم الذي لا يعرف يعلم والجاهل يعلم. Baik. Pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz. Wahai Syekh, ada orang yang enggak tahu bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, bernazar ibadah. Kata Syekh bin Baz, yu'allam, diajarin kalau memang dia enggak tahu. Yang enggak tahu hal ini maka diajarin. Orang jahil itu diajarin. Kalau sekarang diajarin, dikasih tahu itu syirik, malah ngotot, maka mereka mu'rid, maling, ya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang yajhad, ya, menentang, ya dan billah. Terus lanjut. Soalu hal yuhkamu alaihi bisyirki? Al-jawabu yuhkamu alaihi bisyirki. Oh, ini masih nyambung pertanyaan tadi. Ada orang yang enggak paham menyembelih bernazar itu adalah ibadah. Kata Syekh bin Baz, diajarin. Orang jahil kayak gitu diajarin. Penanyanya nggak berhenti di situ. Kalau begitu orang yang tadi dihukumi syirik nggak? Kata Syekh bin Baz, kamu alaihi bisyirki. Dihukumi syirik. Diponis musyrik tapi tetap diajarin. Ini yang perlu digaris bawahi. Sebagian orang menganggap Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Aimatul Dakwah ketika mengkafirkan udah ngapirin gitu aja. Enggak. Dakwah masih ada. Belum selesai. Itu dikafir, menunaikan hak tauhid bahwa orang tersebut bukan mukmin. Namun diajari, ya, diajari. Tapi barakallahu fikum. Makanya para ulama semisal Syekh bin Baz ketika menasihati Alwi al-Maliki, ya, bahwasanya dia adalah musyrik segala macam, berbuat kesyirikan, diajarin Mas Syekh bin Baz, diajak Mas Syekh bin Baz. Ya. Tinggalkan. Nah, Syekh Shalih Al-Suhaimi sering dalam ceramah beliau memperingatkan kesyirikan seorang Habib di Arab, Habib musyrik. Ya, dia melegalkan pelaku kesyirikan. Ya, Syekh Suhaimi menyatakan, ya musyrik, ya Jufri. Ya, Jufri atau Jufri namanya. Ya, antara musyrik, tinggalkan itu. Tetap didakwahi, tapi diponis musyrik. Ya, diponis musyrik. Ini yang sering disalahpahami. Bahwasanya Syekh bin Baz, Syekh Fauzan atau Aimatul Dakwah ketika mengkafirkan, udah sambil ngajak. Barakallahu fikum. Paham sini? Ya. Nabi SAW ketika memvonis musyrikin Quraisy sebagai kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kalian kafir, apa Nabi tinggalin gitu aja enggak? Masih Nabi dakwahkan. Ya, paham di sini ya. Terus lanjut. Amma sami'ta Allah yaqul am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Baik. Ya, mereka divonis syirik dan diajarkan. Amma sami'ta Allah yaqul, apakah Anda tidak pernah mendengar Allah Taala berfirman? Ya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah engkau mengira mayoritas mereka dapat mendengar, dapat paham? Jadi Allah vonis mayoritas musyrikin la ya'qilun, enggak paham. Mayoritas musyrikin enggak paham. Kalau ada yang bilang tegakin hujah sampai paham, loh, Allah yang nyatakan musyrikin Quraisy itu enggak paham. Mayoritasnya enggak paham. Paham enggak sini? Mayoritas musyrikin Quraisy bahkan Allah gunakan diksi la ya'qilun. Enggak mampu berpikir. Ya. Kaumnya Nabi Syuaib ketika bertahan di atas kekafiran mereka, apa yang mereka katakan kepada Nabi Syuaib? Ya Syuaibu, ma nafhamu katsiran mimma taqul. Kami enggak paham. Kami banyak enggak paham, kami banyak gagal paham terhadap apa yang kamu ucapkan. Tapi gimana kaumnya Nabi Syuaib? Allah azab. Bukan cuma diponis kafir ya, Allah azab di dunia. Jadi kisah di Al-Qur'an. Jadi pelajaran buat kita. Namun mereka menyatakan apa pada Nabi Syuaib? Ya Syuaibu, ma nafhamu katsiran mimma taqul. Kami sering gagal paham terhadap apa yang kamu ucapkan.
Paham sini ya? Tayyib barakallahu fiik. Hum illa kal an'am, bahkan Allah sebutkan, tidaklah mereka melainkan mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya. Terus lanjut, qala jalla wa ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ma wara'a hadha tadlilan lahum nas'alullaha al-'afiyata. Baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, walaqad dara'na li jahannam, sungguh kami telah penuhi jahannam ini katsiran, banyak, minal jin wal ins, banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qulub namun mereka enggak mampu berkolbu mereka. Ya, perhatikan. Allah nyatakan orang-orang yang Allah masukkan ke neraka tersebut mereka enggak mampu berpikir. Ya, walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun mereka enggak bisa melihat dengan mata mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun enggak mampu mendengar dengan telinga mereka. Ulaika kalan'am balhum adallu, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kata Syekh bin Baz, wara'a hadza tandidan lahum, ma wara'a hadza tandidan lahum, nasallahu alafiyah. Ya, barakallahu fikum. Tidaklah dibalik ini semua melainkan itu ada celaan terhadap mereka. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Paham sini? Jadi musyrikin Allah nyatakan semuanya mereka jahil, mereka bodoh, berpikir mereka lebih bodoh daripada hewan ternak. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini ada orang yang jahil, kata Syekh, yu'allam, diajarkan, wa yukaffar, dikafirkan. Dikafirkannya tidak mencegah dia diajarkan. Baik, tidak mencegah untuk diajarkan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, fadhal dibaca. Ya, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al, man nasya'a fi badiyatin aw bi'atin jahiliyatin. Baik, kata penanya, man nasya'a bi badiyatin. Ada orang yang tinggal di negeri Baduy, negeri pelosok, aw bi'atin jahiliyatin, atau dia tinggal di lingkungan yang bodoh. Ya, dia melakukan kesyirikan. Kayak gini gimana sih? Nah, paham di sini konteks pertanyaannya? Orang yang tinggal di pelosok, ya, di negeri Baduy, tinggal dia di bi'ah yang jahiliyah, lingkungan yang jahiliyah. Orang yang seperti ini melakukan kesyirikan. Bagaimana sih? Nah, lanjut, Harga. Al-jawab, yu'alamu anna hadha syirkun akbar hatta yatuba. Yuqalu lahu hadha syirkun akbar, alaika bitaubati ila Allah. Mislu makana al-musyrikuna yatufuna bil quburi wa nasabu inda al-ka'bati 300 sanamin wa arsyaduhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falladhi ajaba wa hadahu alhamdulillah walladhi ma ajaba musyrikun hada wa aqlabuhum juhal kharaju ila badri juhali wa ila ahadi juhali tabi'u wa asa'ahu. Qala Allah jalla wa ala lam tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqiluna in hum illa al-an'am bal sabila ma hada hukima alaihim bil kufri hakama alaihim bil kufri. Baik. Orang yang seperti ini yu'allam, diberitahu, diajarin bahwasanya ini adalah syirik akbar hatta yatuba, hingga dia bertobat. Ya. Maka dikatakan pada dia, inilah syirik akbar, alaika bitaubati ilallah, wajib bagi engkau bertobat kepada Allah. Semisal musyrikin yang mereka yatufu bil kubur, mereka tawaf di kuburan, dan mereka mendirikan indal Ka'bah, mendirikan salah samiatin 300 sonamin, 300 berhala. Wa arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, membimbing mereka. Ya, falladzi ajaba wa hadahullah walhamdulillah. Ada orang yang menerima dakwah Nabi, maka Allah berikan dia hidayah, alhamdulillah. Walladzi ma ajaba musyrikun,
yang tidak mau maka mereka musyrik. Dan inilah keadaan mereka. Mereka juhalun, orang-orang bodoh. Mereka keluar dari sumur kejahilan, ya, ila ahadi juhal, menuju ke salah seorang yang jahil lagi. Ya, taba'u ru'asa'ahum. Mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh mereka. Ya. Am tahsabana anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun. Apakah engkau kira mayoritas mereka dapat mendengar, dapat berpikir? Inhum illa kalana bal hum adallu sabila. Ini ayat yang tadi ya. Ya, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih buruk lagi, lebih sesat lagi jalannya. Terus lanjut. Ya, ini Pak Sultan. Yadhkurul ulama'u fi ahli badiyati anna al-arabi qad yu'dharu. Anna al-arabiyya qad yu'dharu. Kama allati qad yu'dharu fiha sahibul badiyati. Wa hal hadha khasun bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda bidayatil Islami. Baik. Nah, kemudian Syekh bin Baz juga ditanya, ada ulama yang menyebutkan terkait ahlul badiyah, penduduk pelosok. Alladzi mana ya annal arabiyah qad yu'daru. Arab Badui itu orang dusun, ya, itu mereka diberi uzur. Kemudian kata penanya, apa sih permasalahan yang pelaku orang-orang dusun yang melakukan kesyirikan tersebut diuzur? Apakah ini khusus pada zaman Nabi, ya, ketika di awal Islam, atau di zaman sekarang juga Arab Badui itu, ya, yang mereka nggak ngerti apa-apa, melakukan kesyirikan, divonis musyrik juga? Nah, terus tanya. Al-jawabu yu'dharul a'rabi wa ghairul a'rabi bi syai'il ladzi yumkinu jahluhu. Mithlu ba'di arkani sholati, ba'di arkani zakati, ba'di al-muftirati. Amma idza jahada as-salata ra'san wa qala la usalli aw jahada siyama ra'san wa qala la asuma ramadana ma yu'daru li'anna hadha syai'an ma'lumun min ad-dini bid-darurati. Kullu muslimin ya'rifu hadha aw jahada syurut al-hajj aw anna arafata min wajibatil hajj wa min a'malil hajj li'annahu qad yakhfa 'alayhi lakin yuqirru bil hajj annahu fardun mithlu hadhihi qad takhfa 'ala al-'alim. Baik, berikutnya kata Syekh bin Baz, Arab Badui maupun selain Arab Badui, mereka bisa diudzur pada beberapa hal yang mungkin mereka nggak paham. Semisal pada sebagian rukun-rukun sholat, sebagian rukun zakat, sebagian pembatal-pembatal puasa. Adapun jika dia menentang wajibnya sholat karena dia mengangkat kepalanya, dia belagu begitu, dia mengatakan la usolli, saya nggak mau sholat. Atau dia menentang wajibnya puasa, dia mengatakan la asumu Ramadan, saya nggak mau puasa Ramadan. Ya. Dia menentang wajibnya puasa. Ya. Ma yu'dharu, orang yang kayak gini nggak diberi udzur. Ya. Karena inilah sesuatu hal yang ma'lum minad din bidarurah, yang pasti diketahui secara pasti dalam agama kita. Setiap muslim mengetahui hal ini, wajibnya sholat. Ya. Au jahada syurutul haji, atau dia menentang, ya, beberapa syarat haji. Au anna arafata minal wajibatil hajj min amalil hajj, atau, ya, bahwasanya Arafah adalah bagian haji. Wukuf di Arafah tanggal 9, dia tentang, ya, li'annahu qad yakhfa 'alaihi, karena orang ini tersamarkan olehnya. Lakin yukirru bil hajj annahu fardun, namun dia tetap menetapkan bahwasanya haji adalah wajib. Nah, kalau yang kayak begini gimana? Dikafirkan enggak? Tidak. Ya, mislu hadhihi qad takhfa 'alal 'am. Yang kayak begini terkadang tersamarkan oleh orang awam. Yang penting dia tidak menyelisihi pokoknya. Pokoknya apa? Wajibnya haji bagi yang mampu. Ya. Ada orang mengatakan, "Oh, saya enggak mau baca tahiyat awal. Tahiyat awal itu enggak ini tuh. Yang penting wajibnya." Tapi dia menetapkan wajibnya sholat. Dikafirkan enggak? Tidak. Karena terkadang orang awam enggak tahu perkara ini. Paham ya? Baik. Terus gantian Edward.
بعدهم أنه ما يعرف جنابته وأنه ما يكتسب منها. الجواب يعلم العامي قد لا يفهم خصوصا بعض النساء يعلم ولا يكفر. Baik. Berikutnya pertanyaan yuzkar ya Syekh, ada yang ini ya disebutin, saya ada yang menyebutkan ahsanallahu ilaik an ba'dihim, dari sebagian mereka, annahu ma ya'riful janabah, bahwa dia enggak tahu janabah. Ya. Berarti dia enggak pernah mandi junub, dia enggak tahu tata cara janabah. Apakah orang ini enggak perlu mandi junub, mandi janabah? Kata Syekh bin Baz, yu'allam. Orang yang seperti ini diajarkan. Orang awam terkadang enggak paham, khusus sebagian wanita. Kalau orang awam cowok mungkin dia bisa dengar khutbah Jumat. Kalau wanita jarang. Yu'allam wala yukaffar, tidak dikafirkan. Ini permasalahan apa? Permasalahan fikih. Terus lanjut. As-su'alu man wasalatu kutubu munharifatin laysat fiha aqidatun wala tauhidun hal yu'dalu bil jahli. Baik, pertanyaan berikutnya. Orang-orang yang sampai kepadanya kitab-kitab yang munharifah, kitab-kitab sesat, yang di dalamnya tidak terdapat pengajaran tauhid dan akidah, apakah mereka diberi uzur dengan kejahilan? Terus al-jawabu idza kana bainal muslimina ma yu'dharu bisyirki amma alladhi qad yasfa ba'di wajibatil haji aw wajibatil umrati aw wajibatis siyami aw zakati ba'di ahkamil bai'i wa ba'di umurir riba qad yu'dharu wa taltabisu alaihi al-umur. Lakin aslu dini kaunuhu yaqulu anna al-hajja ghairu mashru'in aw as-siyama ghairu wajibin aw az-zakata ghairu wajibatin. Hadha la yakhfa 'ala al-muslimina, hadha syai'un ma'lumun min ad-dini bid-darurati. Baik. Kata Syekh bin Baz, idza kana bainal muslimin ma yu'dhar bisyirk, apabila dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin karena dia baca buku-buku yang di dalamnya tidak mengajarkan akidah yang benar, malah mengajarkan Allah, oleh sebab itu menghantarkan dia kepada perbuatan kesyirikan. Kalau dia ditinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia tidak diberi uzur. Kata Syekh bin Baz. Adapun kalau hal-hal yang terkadang samar bagi dia, semisal wajibnya haji, ya, wajibnya umrah, atau wajibnya puasa, atau wajibnya zakat, dan beberapa perkara hukum baik, perkara-perkara riba, ya. Ini pada permasalahan wajibnya haji, bukan wajibnya hajinya. Mislu ba'di wajibil hajj, kan ada arkanul hajj, wajibil hajj. Paham gak sini? Bukan hukum wajibnya haji ya, bukan wajibil hajj. Misalkan wajib haji, rukun haji, ya, misalkan dia mengingkari wukuf di Arafah sekalipun, bukan hukum hajinya yang diingkari. Dia mengingkari mabit di Mina, dia mengingkari mabit di Muzdalifah, ya. Di Mina tanggal 8 sunnah, ya. Diingkari, padahal itu sunnah, diingkari karena dia nggak paham. Terkadang dia diberi uzur. Ya, wajibat umrah, bukan hukum wajibnya umrah, wajibat umrah, temannya rukun, temannya syarat. Ya, atau wajibat puasa. Ya. Ya. Wajib puasa. Dia enggak paham, atau zakat dan sebagian hukum-hukum jual beli dan sebagian perkara-perkara riba. Maka qad yu'dzaru. Maka orang yang seperti ini diberi uzur. Kenapa? Karena tersamarkan perkara ini kepada mereka. Perkara ini semua tersamarkan buat si dia, orang yang awam ini. Lakin, terus lanjut. Udah ya. Lakin asluddin, ya. Namun pokok agama yang keberat, ya apa namanya, yang dia menyatakan innal hajj ghairu masyru', menyatakan haji enggak disyariatkan.
as-siyama ghairu masyru' wajibin, puasa enggak wajib atau zakat tidak wajib, hadza la yakhfa 'alal muslimin. Maka ini baru enggak samar lagi bagi setiap muslim akan kekafirannya. Hadza syai'un ma'lum min ad-din bidarurah. Ini adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini. Ya, bahwa orang tersebut kafir kalau menentang wajibnya haji bagi orang yang mampu. Ya. Terus lanjut. As-su'alu ba'd an-nas yaqulu al-mu'ayyan la yukaffaru. Al-jawabu hadha min al-jahli. Idza ata min kaffirin yukaffaru. Baik. Pertanyaan berikutnya, wahai saya, sebagian orang mengatakan pelaku kesyirikan tertentu itu tidak dikafirkan. Person-person tertentu itu tidak dikafirkan. Namun yang dikafirkan perbuatannya aja. Kafir orangnya belum tentu kafir. Kata Syekh bin Baz, hadza minal jahl. Ini adalah kebodohan. Idza ata bi mukaffirin yukaffaru. Kalau dia melakukan berbagai hal yang mengkafirkan, maka dia dikafirkan. Ya. Terus gantian dibaca sini. Fikri, baca Fikri. As-su'al ya syekhu jumlatun minal mu'asirina zakaru anna kafira man qala kufra aw amila bil kufri fala yakfur hatta tuqama alaihi hujjatu. Wa rajulu ubada kuburi fi hadha al-jawabu hadha min jahli. Ibadatul kufar wal yahudu kufar wal nasara kufar. Walakin indal qatli istatamuna kamu wa illa faqtulu. Wa illa qutilu. Baik. Pertanyaan berikutnya diajukan pada Syekh bin Baz. Wahai Syekh, jumlatun minal mu'asirin dzakaru, ada sejumlah orang dari kalangan belakangan ini yang mereka menyatakan bahwasanya kafir ialah man qalal kufra au amilal bil kufr fala yukaffar hatta tuqama alaihi hujjah. Maka orang yang melakukan kekafiran, orang kafir ialah yang mengatakan atau melakukan perbuatan kekufuran, yang mengucapkan ucapan kekufuran, maka mereka tidak dikafirkan. Atau fala yakfuru, boleh fala yukfaru, ya, hingga ditegakkan hujjah kepada mereka, argumentasi. Wa adraju ubadal kubur fi hada, dan mereka memasukkan para ubadul kubur, para dalam hal ini juga Syekh, sehingga penyembah kubur itu perbuatannya aja yang syirik, orangnya enggak musyrik. Orangnya tidak musyrik, perbuatannya aja yang kufur, orangnya enggak kafir, apakah dimasuk begini juga? Terus lanjut. Mana jawabannya belum? Al-jawab. Oh udah ya. Ada min jahlihim. Kata Syekh bin Baz, ini adalah dari ucapan ini berasal dari kebodohan mereka. Yang namanya ubadul kubur kufarun, penyembah kuburan itu kafir. Yahudi kafir, Nasrani kafir, menyembah kuburan kafir, sama, apa bedanya? Lakin indal qatl yustatabun. Namun kalau penerapan mereka mesti dibunuh, mereka dimintai tobat dulu oleh pemerintah. Fa in tabu, kalau mereka tobat maka alhamdulillah enggak dibunuh. Wa ila qutilu, namun kalau enggak mereka dibunuh oleh pemerintah. Terus yunziruhum. Kemudian Syekh bin Baz ditanya lagi,
Wahai Syekh, permasalahan qiyamul hujjah itu bagaimana Syekh? Tegaknya hujjah. Maka Syekh bin Baz menjawab, ballaghahum al-Qur'anu. Ya. Ballaghahum al-Qur'anu. Al-Qur'an sudah menyampaikan hujjah kepada mereka. Hada balaghun linnas. Maka berarti hujjah Al-Qur'an telah sampai kepada manusia. Al-Qur'anu ballaghahum bainal muslimin wa bainal muslimin. Al-Qur'an telah menyampaikan hujjah kepada mereka dan juga kepada di antara kaum muslimin. Wa uhiya ila hadzal Qur'an liunzirakum bih. Wa uhiya bukan uha afwan. Wa uhiya ya, ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk apa? Liunzirakum bih, supaya aku memperingatkan kalian dengannya. Wa man balagh, dan siapa saja yang Al-Qur'an sampai kepadanya. Hada balaghun linnas, ini adalah balagh, penyampai kepada manusia. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik. Qad ballagha rasul wa ja'al Qur'anu, maka Rasul SAW telah menyampaikan. Ya, Al-Qur'an pun telah hadir. Wa hum baina aydina, dan mereka musyrikin ada di tengah-tengah kita. Yasma'unahu fil ida'ah, fil ida'at. Mereka mendengar seruan-seruan tauhid ini di radio-radio. Yasma'una fi ghairiha, mereka dengar di selain radio, di YouTube, di Instagram, di medsos. Ya. Wala yus'alun wala yaltafitun. Wala yubalun, afwan. Mereka enggak peduli. Yaltafitun, mereka enggak menoleh. Dikasih tahu ngeyel. Wa idza jahadun unziruhum, ya, yunziruhum wa yanhahum adauhu. Nah, apabila ada orang yang memberikan peringatan kepada mereka, melarang mereka dari perbuatan kesyirikan, malah mereka balik, ya, memberikan intimidasi kepada orang yang memberikan peringatan pada mereka. Malah mereka ganggu. Ya, nasallahu alafiyah. Terus baca ihsan. As-su'alu haditsul rajuli alladhi qala idza muttu harriquni. Idza mittu harriquni. Al-jawabu hadza jahlun. Ba'du sunani min al-umuri al-khafiyati min kamali qudrati. Yahluha wa unzira wa hamluhu ala dhalika hamalahu ala dhalika khawfullahi wa jahlu tamamil qudrati fa qala li ahlihi ma qala jahila jahila tamamal qudrati. Baik. Penanya kemudian bertanya lagi pada Syekh bin Baz. Hadisur rajul alladzi qala idza mittu harriquni. Hadis terkait seseorang yang Syekh berkata kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti bakar mayat saya supaya Allah nanti enggak sanggup untuk mengazab saya. Dia takut sama Allah. Ya. Dia melakukan ucapan kekufuran enggak? Apa ucapan kekufurannya? Allah enggak sanggup untuk mengembalikan jasad dia karena jasad dia udah diterbangkan. Ya. Kata Syekh bin Baz, ada orang yang berhujah kayak begini, hadza jahlun. Ini bodoh. Ini kebodohan. Kok bisa memberikan uzur kepada musyrik pakai hadis ini? Tayyib. Ba'dus sunani minal umur al-khafiyah kama ya min kamalil qudrah. Ya. Nah, pada sebagian sunan, ya, sebagian sunnah ada beberapa, ya, hal-hal yang samar tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Jahilah, dia enggak paham orang ini. Ya. Dia enggak paham tentang perkara ini. Ya. Dia pun diberi uzur.
Kenapa dia berbicara seperti itu? Minta dibakar dan ditaburi debunya. Hamalu ala dzalika khaufullahi. Yang membawanya hal ini untuk melakukan demikian karena ketakutan dia kepada Allah. Ya. Wa jahila tamamal qudrati. Dia tidak mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li ahli maqala. Maka dia berkata kepada keluarganya apa yang telah dia ucapkan. Terus lanjut di footnote itu. Kenapa mansub? Ta'ammama. Baik. Dalam hal ini terdapat sanggahan bagi orang-orang Murji'ah belakangan yang mereka menyatakan ya biqaulihim inkaru syai'in min qudratillah ulaika au syak fiha kufrun. Ya kata orang Murji'ah mengingkari sesuatu dari kudrah Allah atau meragui dari terhadap kudrah Allah, maka ini adalah kekufuran. Ini Murji'ah memberikan lawazim seperti ini ya untuk nanti melegalkan pendapat mereka. Ya. Misalkan ada Murji'ah bilang, "Tuh, itu kafir tuh. Itu, ayo kamu kafirin dia dong." Gitu. Enggak. Baik. Namun walau demikian ternyata orang ini udhira hadar rajul. Orang ini diberi udzur. Kenapa? Dijahli, karena ketidaktahuannya. Ya. Dan seperti demikianlah inilah yang diterapkan pada setiap perkara yang kufur, innahu yu'dzaru fihi bil jahl. Ya, ini kata orang Murji'ah. Ini yang diterapkan pada setiap perkara yang kufur. Bahwasanya pelakunya diberi udzur ya karena ketidaktahuan bil jahl. Ya. Maka di sini kata Syekh fa ingkaru qudratillahi ghairu ingkari tamamil qudrah. Maka pengingkaran orang tersebut yang minta dibakar mayitnya ya, dia mengingkari qudratullah bukanlah mengingkari seluruh qudratullah. Ya. Ya, dia hanya mengingkari sebagiannya aja. Amal Murji'ah itu ka'adatihim. Adapun Murji'ah seperti ya semisal seperti kebiasaan mereka. Ya, mereka biasa memutlakan ya, masalah udzur pada setiap perkara yang kufur. Terus lanjut. Ini subhat-subhat semua ya. Dituntaskan oleh Syekh Ibn Baz. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, ini juga sebagai kasfu syubhat dari Syekh bin Baz. Wa sujudu Mu'adzin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya Mu'adz kepada Nabi gimana itu Syekh, kok enggak dikafirkan? Gitu. Ya, berarti nanti ada orang yang kayak begitu juga enggak dikafirkan dong. Nah, kata Syekh hadza in sahha fi sihhatihi nadharun. Hadis ini walau in sahha ya, kalau memang sahih ya, kalau taruhlah dia sahih, itu pun mesti diteliti lagi. Tapi ternyata hadis itu tidak sahih. Kalau taruhlah sahih gitu. Nah, paham enggak? Kalau anggaplah sahih, berarti enggak sahih. Ya.
taruhlah sahih, itu mesti diteliti lagi. Nggak bisa ditelan-telan kayak begitu langsung diambil kesimpulan boleh. Lakin Mu'ad lau sahha, Mu'ad bin Jabal, seandainya hadis itu sahih, padahal dhaif. Kalau hadis dhaif dalam bab akidah seperti ini nggak boleh diambil, la yu'mal, nggak boleh diamalkan. Seandainya hadis itu sahih, nggak bisa langsung diterapkan. Berarti Mu'ad nggak kafir. Enggak, lihat perhatikan. Berarti Mu'ad diberi uzur. Lihat perhatikan. Ya, lau sahha dhanna anna hadza idza jaza li kibaril qadatil musyrikin hunaka fan nabiyyu afdalu. Mu'ad menyangka bahwasanya sujud kepada makhluk seandainya dibolehkan. Kan dia lihat di Syam. Ya, dalam hadis dhaif tersebut. Bahwasanya kibar, hal ini diperbolehkan untuk kibar, untuk para pembesar qadatil musyrikin, para pemimpin, panglima-panglimanya musyrikin. Kan rakyatnya pas sujud ke rajanya. Kok kalau ini boleh, maka kepada Nabi tentu lebih afdal lagi. Hadza lahu syubhatun fi awalil Islam. Maka berarti Mu'ad punya syubhat ketika dia baru awal masuk Islam. Paham ya? Lakin istaqarra ad-dinu. Nah, berarti setelah Mu'ad bertanya, ini seandainya hadisnya sahih. Ya, setelah itu ad-din telah mantap berlaku secara utuh. Diajarkan oleh Nabi enggak boleh sujud kepada makhluk. Ya. Arafa, dan dia pun akhirnya tahu annas sujuda lillahi, bahwa sujud hanya untuk Allah. Ya. Wa idza kana hadza ushkila ala Mu'adin. Nah, ini kalau memang ada hal yang tersamar bagi Mu'ad fi awalil amr, ya. Pada awal mulanya dia masuk Islam, lakin ba'dahu mayushkalu ala ahadin. Akan tetapi setelah tersamarkan sedikit pun bagi semua orang. Ini paham ya? Jadi ada dua jawaban. Bagaimana dengan kisah sujudnya Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti Mu'ad diberi uzur. Pertama jawabannya, hadis tersebut tidak sahih. Kalau tidak sahih, dhaif dalam bab akidah enggak boleh diamalkan. Yang kedua, kalaupun hadis itu sahih, ini Mu'ad baru masuk Islam. Ya. Dan agama udah sempurna belum? Belum turun tuh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Belum turun tuh ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, ayat terakhir. Belum sempurna. Nah, kalaupun sahih, agama belum sempurna. Mu'ad belum tahu. Maka ketika Mu'ad sujud dikasih tahu enggak boleh, ya dia tinggalkan, langsung tahu. Paham enggak sini? Ya. Sekarang kita anggaplah hadis sahih, anggap. Sekarang kita mau ikut-ikutan sujud Allah, atau ada orang lain, kita katakan enggak boleh. Kafir enggak? Enggak, Mu'ad aja enggak dikafirkan. Anggaplah itu hadis sahih, Mu'ad ya, ketika sujud agama belum sempurna. Sekarang agama sudah sempurna belum? Sudah. Ya, selesai perkara. Agama belum sempurna, Mu'ad belum tahu, akhirnya dikasih tahu. Apalagi kembali ke pertama, hadisnya enggak sahih. Baik. Tulis di footnote. Oh, dia enggak perlu ya. Hanya rujukan di kitab Aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz. Berikutnya, fadlul khamis. Al-faslu al-khamis. Takfirul muayyan. Masya Allah. Pasal yang kelima, takfir al-muayyan. Nah, tafadhol dibaca sini ya. Coba Paris. Baik. Nah, pasal yang kelima mengenai takfir muayyan. Kata Syekh, beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, anna madhhaba ahli sunnati wal jamaati." Bahwasanya mazhab ahli sunnati wal jamaah apa itu? Anna man nataqa bil kufr, menetapkan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, au fa'ala al-kufra, atau melakukan perkufuran,
fa innahu yakfuru bi ainihi, maka orang tersebut kafir secara personnya, bukan perbuatannya. Bi ainihi, yakfuru bi ainihi, la bi fi'lihi. Ya, bukan cuman karena perbuatan dia saja. Ada orang yang bilang begitu, perbuatannya kafir tapi orangnya enggak kafir. Nanti kalau ada pencuri, maling, perbuatannya aja pencurian tapi orangnya bukan pencuri. Ada orang korupsi, perbuatannya korupsi, orangnya bukan koruptor. Paham gak sini? Ada orang pemerkosa, perbuatannya aja pemerkosaan, orangnya bukan si pemerkosa. Puyeng mumet kayak begitu. Mumet kayak begitu. Ya, barakallahu fikum. Kata Syekh, nahkumu alaihi bil kufri, maka kita memvonis orang dengan kekufuran. Ini mazhab Ahlussunnah. Ini diterangkan oleh Syekh Bas, Shalih Fauzan. Nah, lanjut Faris. Pabinaan ala masalah qabayahu min aqidatihim allati tukhrijul amala 'anil iman wa ta'taqidu annahu syartu kamali wala tukaffiru illa bil i'tiqadi fa asbahat la tukaffiru mu'ayyanan fa taqulu la tukaffiru mu'ayyanan hatta law sajada lis-sanami bahum qad yarawna anna al-fi'la kufrun walakin yaquluna la tukaffiru al-mu'ayyanan annahum yarji'una al-kufra illa ila al-i'tiqadi al-qalbi. Baik. La kufra illa bil-i'tiqadi. Baik. Amal murji'atul mu'asiratu, adapun murji'ah ya, kalau kontemporer, pabinaan ala masabaqa bayanuhu, maka berdasarkan penjelasan yang telah berlalu disebutkan sebelumnya, min aqidatihim, dari akidah mereka, allati tukhrijul amala 'anil iman, yang mengeluarkan amal dari iman, wa ta'taqidu, dan murji'ah hanya meyakini amal itu adalah syartu kamalin, syarat kesempurnaan iman, bukan syarat ya, syarat kesempurnaan iman saja. Kalau Ahlussunnah amal itu iman udah, bukan syarat kesempurnaan iman. Baik. Wala tukaffiru, dan kaum murji'ah tidaklah mengkafirkan illa bil i'tiqadi, kecuali pada kasus i'tiqad. Artinya apa? Mengucapkan kalimat kufur enggak kafir, istihza kayak ngolok-ngolok kayak orang melakukan perbuatan kufur enggak kafir, dia mau nyembah ya, nyembah Nyi Roro Kidul kayak ya, hanya pada masalah i'tiqad. Oh, lihat dulu kali hati dia membenarkan. Oh, lihat dulu kali hati dia itu menentang. Urusan hati siapa yang tahu? Kita itu hanya menghukumi yang zahir apa batin? Zahir. Ya. Urusan hati ini maksudnya apa? Menentang. Dengan mengatakan saya ya mengingkari, hati saya mengingkari haramnya zina. Ya, itu murji'ah. Ya, apa namanya? Kan kalau orang kayak begitu, saya mengingkari haramnya zina. Ini kafir enggak? Kalau ini dia mengucap seperti itu dari hatinya. Dari hatinya nih. Jangankan dari orang bilang saya mengingkari wajib haramnya zina, ucapan aja Ahlussunnah mengkafirkannya. Paham sini? Nah, kalau murji'ah sampai keluar dari isi hatinya, benar kamu kayak gitu? Iya, saya mengingkari haramnya zina. Baru kata murji'ah kafir. Murji'ah mana? Murji'ah old, zaman dulu. Murji'ah zaman now, zaman sekarang, hatta udah keluar isi hatinya tuh. Hati saya mengingkari haramnya zina. Murji'ah zaman sekarang, kamu enggak kafir. Ada syubhat pada kamu. Ya, ya enggak? Ada syubhat pada kamu. Jadi murji'ah zaman sekarang ya, lebih ngeri dibandingkan dengan murji'ah zaman dulu. Lebih ngeri. Ya. Murji'ah zaman dulu ada orang celah Rasul kafir tuh. Siapa murji'ah zaman dulu?
Murji'ah zaman dulu. Makanya ada Ustadz Asy'ari, Murji'ah juga tuh Asy'ari. Asy'ari ada Murji'ahnya enggak? Ada Murji'ahnya. Makanya karena mereka meyakini iman itu hanya tasdik, pembenaran di qalbu. Dia kalau ada yang celah Rasul, kafir, murtad, keluar dari Islam, kecuali uzurnya dipaksa. Murji'ah zaman sekarang belum tentu bisa jadi hatinya. Subhanallah. Jadi lebih jelek mana? Hah? Lebih jelek mana? Murji'ah kontemporer atau Murji'ah zaman dulu? Kontemporer lebih ngeri. Ya. Murji'ah zaman dulu itu yang masih terwarisi sampai hari ini oleh karangan beberapa kalangan Jahmi dan Asy'ari itu mending dibanding Murji'ah zaman sekarang. Ya, barakallahu fikum. Mencela Rasul yang ijma ulama kafirnya, dibunuhnya. Cuman perbedaannya itu dibunuhnya itu, perbedaannya itu apakah setelah dimintai tobat atau sebelum dimintai tobat gitu. Ya. Itu aja bedanya. Tapi semua sepakat kafirnya. Ya. Semua sepakat Ahlus Sunnahnya dan Murji'ahnya zaman dulu. Semua pencela Rasul, kafir, murtad, sepakat Ahlus Sunnah dan Murji'ah. Apalagi Khawarij. Semua sepakat Ahlus Sunnah dan Murji'ah. Zaman sekarang Murji'ahnya lebih ngeri daripada Murji'ah zaman dulu. Ngeri ya. Lebih ngeri daripada Murji'ah zaman dulu. Kok bisa nggak kafir, bisa jadi hatinya nggak mencela Rasul. Mantep. Itu mazhab Umar bin Khattab kayak begitu. Mazhab Abu Bakar As-Siddiq kayak begitu. Coba ngomong begitu di hadapan sahabat gitu. Ada Musailimah Al-Kadzdzab, bisa jadi hatinya nggak mengakui Nabi. Jangan kafirkan Musailimah dulu. Bisa jadi Al-Aswad Al-Ansi, bisa jadi dia nggak mengakui diri dia Nabi, hatinya cuman cuap-cuap aja. Ajib. Itu mazhab siapa kayak begitu? Mazhab iblis. Ya, yang ingin melestarikan kekufuran tetap eksis di jagat raya ini. Itu mazhab iblis. Mazhab Murji'ah itu mazhab iblis. Na'udzubillah, mazhab yang najis. Na'udzubillah. Ya. Tapi Murji'ahnya juga bantah Murji'ah. Oh, itu setan teriak setan, maling teriak maling. Paham enggak tuh? Ya. Ada Murji'ah kayak gitu, bikin kajian bantah Murji'ah juga. Itu setan teriak setan, maling teriak maling. Paham enggak tuh? Ya. Bukan ucapannya yang dilihat, klaimnya, hakikatnya. Hakikatnya apa? Ngeri ya, Allah musta'an. Ya. Terus lanjut, tadi siapa yang baca? Oh, belum diterjemahin lagi ya. Wala tukaffiru illa bil i'tiqad fa asbahat la tukaffiru al muayyana. Maka jadilah kaum Murji'ah tidak pernah mengkafirkan person-person. Fataqulu, maka Murji'ah menyatakan la nukaffirul muayyana hatta law sajada li sanami. Kita tidak mengkafirkan orang secara person walaupun dia sujud kepada patung sekalipun. Ini nyata ini. Saya pernah dialog langsung sama Murji'ah yang cingkrangan. Mau baju pakai kitab tauhid kalau ngaji, saya dialog langsung, debat langsung. Ya. Orang udah jelas-jelas masuk gereja, dulu muslimah dia. Ini lagi cerita tentang siapa itu namanya, lupa saya juga. Ya artis lah. Dia muslimah, murtad, masuk gereja, disifatilah. Dia masuk gereja, duduk di depan pastor bersama jamaat, kepelin tangan, pakai salib, menunduk di depan pastor. Ini apa itu? Agamanya apa? Ahlus Sunnah apa ahli bid'ah? Jangankan ahli bid'ah. Jangankan Ahlus Sunnah, ahli bid'ah aja enggak. Ya enggak? Ahli bid'ah ada enggak kayak gitu? Mana ada ahli bid'ah yang nyembah Allah? Ya, nyembah Allah akal kayak begitu. Hatta Banser sekalipun
Banser sekalipun jaga, cuma tanda kutip ya. Ini juga kekufuran. Cuma jaga gereja. Kalau banser jaga gereja aja. Ikut gak banser gini kebaktian gitu, pakai salib, ngepelin tangan di depan pastor gitu. Banser ngikut gak? Enggak. Ya. Banser aja tuh jaga-jaga kayak begitu, berat konsekuensinya. Ya, apalagi kayak begitu. Maka ini orang apa? Semua tahu. Ini orang berarti kafir. Tapi dia kemarin muslim. Semua orang paham berarti dia sudah pindah agama. Sama si Murji'i yang diskusi sama saya ini. Oh enggak, dia belum kafir. Lihat dulu isi hatinya. Tanya dulu apa maksudnya. Subhanallah. Ya, itu bukan katanya-katanya. Ini langsung ke depan. Syekh Panji mah tahu. Ya kan? Pura-pura gak tahu. Allah musta'an. Ya, kayak gini ngeri ya. Murji'ahnya pakai cadar cingkrang, jenggotan. Allah musta'an. Suka nahjir gitu. Ya. Kalau sama muslim galak banget. Beda pendapat terkait pemilu, hizbi. Beda pendapat terkait apalah, hizbi. Sama orang murtad kelepak-kelepak. Sama orang murtad gak berani nahdir. Kalau nahdir sama orang murtad itu apa? Takfir, gak ada pilihan lain. Kan begitu. Dikafirkan. Ini gak berani. Allah musta'an. Ya. Nah, lanjut. Siapa tadi yang baca? Ini udah dibaca semua belum? Paris. Terus lanjut. Oh ini udah belum? Fahum qad yarawna anal fi'la kufrun. Mereka tahu, mereka melihat perbuatan tersebut. Walakin yaqulun, namun mereka mengatakan, la tukafirul muayyan, kamu la tukafir al muayyan, jangan kamu kafirkan person-person. Li'annahum yarjuna li'annahum yarji'una al kufra yurji'un ya. Arja yurji, mengembalikan. Li'annahum yurji'una al kufra ila al-i'tiqadil qalbi. Karena mereka mengembalikan kekufuran itu kepada i'tiqad qalbi. Itu Murji'ah Jahmi. Ya. Kama marra ma'ana fi babi la kufra illa bi'tiqadin. Sebagaimana yang telah berlalu bab yang kita lewati pada bab tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad. Ini diantara paham Murji'ah. Terus lanjut Paris. Maka dari sini mereka berluas-luas dalam masalah udzur bil jahal. Semua orang dapat udzur. Abu Armalah, tahu Abu Armalah? Abu Jando, Abu Armalah. Abu Armalah kayak apa kufurnya? Dapat udzur. Ade Torpedo, Ade Fernando, sampai Ade Turbo. Fernando dapat uzur, Allah musta'an. Ya, enggak ada yang kufur. Nah, lanjut. Ada yang qulu ahaduhum adabullah. Yurja'ni qawluhu ila inzalil hukmi 'ala al-mu'ayyan. Al ittifaqi 'ala anna fi'la nafsuhu kufrun. Ala fi'la nafsahu. Walakin la yukaffiru li anna al-kufra yakunu bi'tiqadi 'indahu wa la budda an yafhama wa yaqtani'a al-musyriku 'indahu. Ya, walihada yaqulu ahaduhum, oleh orang mereka sampai-sampai menyatakan semoga Allah beri dia hidayah. Sesungguhnya pembahasan udzur bil jahl itu raji'un ila inzalil hukm 'alal muayyan. Itu kembali kepada penerapan hukum person ma'a ittifaq ala anna al-fi'la nafsahu kufrun. Padahal dia sendiri sepakat perbuatannya itu adalah kekufuran. Lakin la yukaffiru, namun si Murji'ah ini tidak mengkafirkan li anna al-kufra yakunu bil i'tiqad. Karena kekufuran itu hanya pada masalah hati, indahu menurut dia. Wala budda ayyafhama, maka orang yang melakukan kekufuran mesti paham dulu. Wa yaqtani'a al-musyriku, dan si musyrik yang melakukan kekufuran kalaupun sudah dikasih tahu, dia mesti yaqtani, mesti puas, mesti nyaman. Ya, kalau di debat antara musyrik dengan muwahhid, di debat masih tetap ngeyel.
Kamu kafirin dia gak? Oh enggak. Bukan kafirin. Hujah kan udah tegak. Ya tapi dia belum puas sama hujah saya. Dia belum lam yaktani, belum puas sama hujahnya. Indah Allah musta'an. Nah, ini irja ya, kayak begini. Nugraha udah baca belum? Tafadhol. Itlaqat hafaz al-habsu al-fardu namanya. Li habsil fardi. Itu tokoh ya. Terus wa takfiri Hudail Al-Allaf Baik. Syekh bin Baz ditanya, siapa ini? Syekh Fauzan. Syekh Fauzan ditanya hafizallah. Hal itu wahai Syekh, apakah para salaf yang ketika memutlakkan kalimat takfir, mengkafirkan beberapa persen secara mutlak, beberapa persen kelompok Jahmiyah, semisal Imam Syafi'i yang mengkafirkan Hafiz al-Fard, ketika Hafiz al-Fard menyatakan pendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Syafi'i berkata kepada Hafiz al-Fard, kafarta billahil azim, kau telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Lalakai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, dan juga seperti pentakfiran terhadap Jaham bin Safwan, terhadap Bishr al-Marisi, kepada Nizam Abul Hudail Al-Allaf. Ini tokoh-tokoh sesat semuanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah di kitab beliau Al-Ibana As-Sughra. Apakah yang dimaksudkan dari takfir terhadap beberapa persen tersebut, ya, dari para ulama kepada mereka ahli bid'ah tadi itu, ya, itu takfir muayyan am takfir al-fadhihim? Apakah itu cuman takfir lafadznya aja, kafir la ayanihim, ya, bukan ditujukan kepada person-person sesat tadi, yang bahwasanya person sesat tadi itu kafir murtad. Lanjut, Nugraha, Pak Aja, Pak. Yakfuru. Baik. Ya, kata Syekh Fauzan, beliau menjawab, maka barang siapa yang mengucapkan kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, fa innahu yakfuru bi'aini, maka dia kufur secara persan, dia kufur. Ya. Maka barang siapa yang melakukan kekufuran, au nataqa bih, atau mengucapkan kalimat kekufuran, walaysa mimman yu'dzaru bil jahli, dan dia pun bukan orang yang termasuk diberikan uzur ketidaktahuan, maka dia kufur, ya. Wa nahkumu alaihi bil kufur, dan dia pun, ya, kita hukumi dengan kekufuran. Ya. Terus lanjut.
Ya. Udah, cukup. Ini dulu. Kemudian Syekh bin Baz pernah menyatakan, Syekh bin Baz berkata bersama para anggota Lajnah Daimah yang lainnya, ya, maka kata Syekh bin Baz, fal bayan wa iqamatul hujjah lil i'dzari ilaihi qabla inzalil uqubati bih. Ya. Maka penjelasan penegakan hujjah, ya, itu lil i'dzar ilaihi, itu diberikan udzur kepada mereka sebelum diterapkan hukuman mati kepada mereka. Ya. Baik. La liyusamma kafiran ba'dal bayan. Ya. Bukan untuk disebut sebagai kafir setelah penjelasan. Jadi kan itu ditegakkan hujjah sebelum dihukum mati. Tokoh-tokoh tadi, Ja'ad bin Dirham, Jam bin Safwan, ya, Al-Allah, siapa lagi? Hafiz Al-Fard, ya. Mereka ditegakkan hujjah bukan untuk dikafirkan, tapi untuk dihukum mati. Ya. Fa innahu yusamma kafiran bima hadasa minhu. Ya. Oh, nilai lagi pada perkara tegak hujjah. Kalau ada orang yang perlu ditegakkan hujjah. Kalau yang jawaban dari pertanyaan apakah Asy-Syafi'i mengkafirkan Hafiz Al-Fard, itu jawabannya tadi udah Mas Syekh Fauzan ya. Dihukumi kufur, dah selesai. Ini sekarang Syekh bin Baz sedang menerangkan terkait tentang penegakan hujjah. Kata Syekh bin Baz bersama para ulama lajnah, maka dijelaskan tegakan hujjah untuk diberikan uzur kepadanya sebelum diterapkan hukuman mati. Ya. La liyusamma dal bayan. Bukan karena untuk disebut sebagai kafir setelah ditegakkan hujjah, bukan. Jadi maksudnya ditegakkan hujjah bukan maksudnya ditegakkan hujjah dulu baru dia dikatakan kafir. Bukan demikian. Ya, karena Syekh bin Baz tadi sudah menjelaskan, orang yang jahil melakukan kekufuran, gimana sih kata Syekh bin Baz? Yu'allam, dia diajarkan tapi dia musyrik. Dihukumi sebagai musyrik. Paham ya? Ya. Fa innahu yusamma kafiran ba'da hadasa minhu. Karena orang tersebut sudah dilabeli kafir, ya, berdasarkan hadasa minhu. Ya. Berdasarkan apa yang telah ada pada dia. Ya, min sujud li ghairillah, berupa perbuatan kekufuran yang pada dia. Sujud pada selain Allah, bernazar ya kepada selain Allah, ya, kurbatan karena ingin mendekatkan diri kepada selain Allah, atau menyembelih kambing untuk selain Allah, maka dia sudah disebut sebagai kafir. Ya, kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun ditegakkan hujjah bukan untuk dicap kafir apa enggak, tetapi untuk ditegakkan vonis hukuman mati. Lihat itu di footnote. Di footnote, baca Suyuti footnote-nya. Fatwa Lajnah. Syubah jamak dari syubhat. Anna syubha al-murji'ati fi 'adami takfiril musyrikina katsiratun wa subhana rabbi ka'annama yaquluna min Dawud bin Jirjis al-Iraqi aduwa da'wati tauhid alladhi Daud ibn Jirjis aduwu, dia itu tabi' tauhid, laqabnya itu musuh, sang musuh dakwah tauhid gitu. Kan min Dawuda berarti aduwi. Aduwi dakwah tauhid alladhi ya'tariduna ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab faman hadara ala ma'rifati syubahihi wa raddi alaiha fa alaihi bi kitabi misbahid dhalal di Syekh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasani rahimahullah ta'ala. Baik. Itu tadi dari fatwa Lajnah Daimah ya. Rujukannya yang Syekh bin Baz menyatakan ditegakkannya hujjah bukan untuk disebut kafir atau enggak.
Ya, adapun disebut kafir, dia mengucapkan kalimat kekufuran, dia melakukan kekufuran, dia udah kafir. Didekatkan hujah untuk diterapkan hukuman mati atau enggak. Kata penulis di sini, wa'lam, semoga ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya syubhat-syubhat Murji'ah tentang tidak kafirnya, tentang tidak dikafirkannya kaum musyrikin itu kasiratun, syubhatnya banyak. Ya, subhana rabbi. Ya. Ka'annama yanquluna min Daud bin Jirjis al-Iraqi. Seakan-akan mereka kaum Murji'ah sedang mengutip ya ucapannya Daud bin Jirjis al-Iraqi, sang musuh dakwah tauhid yang menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Daud bin Jirjis ini punya salafnya. Salafnya siapa? Salafnya Jahid al-Mu'tazili. Jahid al-Mu'tazili dan Al-Anbari al-Mu'tazili. Ya. Nah, Jahid ini ya, yang mempopulerkan paham ini kemudian diambil oleh Daud bin Jirjis. Ya, Daud bin Jirjis inilah yang akhirnya mewarisi pemikiran sampah Murji'ahnya ya di kepala-kepala banyak orang saat ini. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, barang siapa yang ingin untuk mengenal lebih lanjut syubhat-syubhat dan bantahan terhadap syubhat Murji'ah tersebut, ya silakan baca kitab Misbahul Dhalam karya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, rahimahumullahu taala. Terus pertanyaan berikutnya, Sayyidi. Baik, telah berlalu di bab sebelumnya bahwa Syekh bin Baz rahimahullah taala tanya. Lanjut. As-su'alu hal yajibu 'ala al-'ami an yukaffira man qama kufruhu. Man qama kufruhu. Aw qama fihi al-kufru. Baik. Syekh bin Baz ditanya apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau yang telah tegak kekufuran pada orang tersebut. Terus al-jawabu idza thabata 'alaihi ma yujibul kufra kaffarahu. Kata Syekh bin Baz, apabila memang telah jelas kekufuran itu hal-hal yang mengharuskan orang tersebut terjatuh ke dalam kekufuran, maka orang awam sekalipun kafarahu, mengkafirkan dia. Mal mani, memangnya apa yang mencegah? Ya, terus idza tabata 'indahu ma yujibul kufra kafarahu. Nah, kalau memang telah jelas ini ya, hal-hal yang di sini ya mengharuskan orang tersebut menjadikan orang tersebut kufur, maka orang awam mengkafirkan dia. Mithlu ma nukaffiru Aba Jahlin wa Aba Talibin wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Wa dalilu ala kufrihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum yaum Badr. Kalau kita enggak kafirkan mereka, berarti seperti kita tidak mengkafirkan Abu Jahal, Abu Talib, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Dalil bahwasanya mereka kafir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka pada hari Badar. Ya. Terus baca lagi, Niko, baca Niko. Oi, kencengin dikit Niko. Baik. Wahai Syekh bin Baz ditanya. Ba'dun nas yang al-muayyan la yakfur. Sebagian orang ada yang berkata, wahai Syekh, person-person tertentu itu ya mereka tidak kafir kalau mereka melakukan perbuatan kekufuran. Terus bimukaffirin. Baik. Kata Syekh bin Baz, ada minal jahli. Ini ucapan ini terlontar karena kebodohan itu. Ya. Tidak ada bimukaffirin. Kalau dia melakukan perbuatan yang ya kekufuran yang menyebabkan dia kufur, ya maka dia kafir. Terus lanjut. Hal nukaffiru disonamin apa? Audzabah. Kan ma'tuf kepada fi'il, man sonama, man dzabaha begitu. Terus
au nantadhiru hatta nuqima alaihi al-hujjata. Qama yaqumu lazim, aqama yuqimu mutaaddi. Udah ngantuk ini. Tapi tanggung deh ya. Biar pekan depan khataman kita insyaallah. Ya, pekan depan kita khataman. Ya. Insyaallah. Bukunya itu beli sendiri dah ya, atau koordinasi. Tapi bukunya tuh ada tuh. Bukunya Aqwal Syekh Ibn Abdul Aziz Ibn Baz fil Uzur bil Jahl. Itu buku lanjutannya. Ya, yang belum punya cari di Al-Wadi ada. Maka kata mana tadi? Su'ila Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, hal nukaffiru man sajada li sanam aw dhabaha li qabrin? Wahai Syekh, apakah kita langsung mengkafirkan orang yang sujud kepada kuburan atau yang menyembelih untuk kuburan? Sujud kepada kuburan, sonam kepada patung. Au nantadhiru, atau kita mesti menunggu dulu hatta nuqima alaihi al-hujjatu, hingga kita bisa menegakkan hujah kepada orang tersebut. Terus kata Syekh bin Baz, orang tersebut sudah kafir berdasarkan perbuatan dia tadi. Anda mengkafirkan dia atas perbuatan dia yang melakukan perbuatan kekufuran, dan Anda mengkafirkan dia secara zahir yang nampak dari perbuatan dia, sujud kepada patung, menyembelih untuk kuburan. Terus kemudian setelah itu tunasihu, setelah Anda kafirkan Anda nasihati. Kalau tadi kata Syekh bin Baz apa? Enggak bertentangan, kata Syekh bin Baz, orang tersebut diajarkan tetap dikafirkan. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terus lanjut. Nah, kalau tadi sebelum ditegakkan hujah kafir zahir. Dia kafir enggak? Kafir zahir. Fa in taba alhamdulillah, wa idza, tapi kalau enggak fa innahu yu'tabaru. Kalau begitu orang ini dianggap kafir lahir batin. Kafir lahir batin. Ya. Maksudnya apa kafir lahir batin? Untuk urusan akhirat kita hukumi dia kafir. Ya, kalau kafir zahir itu kata para ulama, ini semisal ahlul fatrah. Itu ya, mereka melakukan kekufuran, atau orang yang hidup di tempat yang jauh dari informasi Islam, dia nggak bisa menghilangkan kebodohan karena jauh dari negeri kaum muslimin, tidak ada kaum muslimin, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada informasi untuk dapat Islam. Dia Islam, tapi melakukan perbuatan kekufuran. Kita tahu, kita hukumi dia apa? Kafir. Kafir lahir batin? Bukan, zahir. Ya, ini nanti kita baca buku insyaallah, bukunya Al-Idah wal Bayan karya Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin menerangkan hal ini. Tahu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin sama dengan mazhab gurunya Syekh bin Baz. Syekh Abdul Razak sama dengan mazhab bapaknya Syekh Abdul Muhsin. Kalau antum perlu tahu, ya. Makanya kalau Syekh Abdul Razak kita bacakan buku-bukunya Kashfus Syubhat, biar pada tahu itu. Jangan tahunya Syekh Abdul Razak itu antum bicara masalah hati aja. Dia bicara masalah tauhid banyak. Bahkan beliau doktor akidah, profesor akidah. Beliau satu mazhab dengan bapaknya. Bapaknya satu mazhab dengan gurunya. Gurunya siapa? Syekh bin Baz. Syekh Abdul Muhsin masih hidup. Ya, nama bukunya Al-Idah wal Bayan. Sepertinya enggak ada, saya sendiri nyetak sendiri. PDF aja nyetak. Kapan kita baca? Setelah Aqwal Syekh bin Baz bil Uzur bil Jahl insyaallah. Kita baca Al-Idah wal Bayan. Ya. Jadi yang kita baca ini bukan karangan main-main ya, ulama kibar semua ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Su'ila fadilatul Syekh Pak Anwar, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila fadilatul Al-Fauzan hafizahullahu man qawlukum fi man yas'umu man min mu'asirin minal
minal mu'assirin. minal mu'assirina Anna takfira muayyani min ubadil quburi mas'alatun khilafiyatun wa yas'u annahum ghayra kafirin asbina Goiru kafirin asbina Goiru kufar. Asli. Tapi kita baca dulu terjemahnya pertanyaan. Syekh Shalih Fauzan dijawab, ma qaulukum, maka apa komentar Anda wahai Syekh terkait orang yang mengklaim, ya, terkait orang yang mengklaim bahwasanya permasalahan takfir muayyan terhadap ubadul kubur adalah permasalahan khilafiyah, ya, dari kalangan orang-orang belakangan ini. Wa yas'umu annahum ghairu kufar asliyin, dan mereka mengklaim bahwasanya ubadul kubur itu bukanlah kafir asli. Lanjut. Asyaihu hada qaulun fasidun natijatuhu al-jahlu alladhi yaf'alu syirka yuhkamu alayhi birriddati walladhi yaf'alu al-kufra yuhkamu alayhi bil-kufri bima yadhharu lana wa nutabbiqu alayhi ahkam. Baik. Kata Syekh, ada qaulun fasidun, ini ucapan yang rusak. Natijahnya apa? Hasilnya apa? Al-jahlu, kebodohan. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, yuhkamu alaihi biriddah, maka divonis dengan murtad. Syirik akbar maksudnya. Maka orang yang melakukan kekufuran divonis kekufuran. Fi ma yadharu lana. Ya, terkait yang jelas saja nampak bagi kita demikian. Baik, barakallahu fikum. Ya, wa nutabbiqu alaihi ahkamal kufar. Maka kita terapkan kepada orang tersebut hukum-hukum orang kafir. Nah, lanjut. Nadfinuhu. Lam nadfinhu fi maqabiril muslimina wa la yarithuhu aqaribuna nutabbiqu alaihi ahkamal kufari bimujibi fi'lihi wa qawlihi. Baik, fa idza mata, kalau dia mati, ya, berarti lam nadfinhu, kita tidak kuburkan dia di pemakaman khusus untuk kaum muslimin. Wala yarithuhu aqaribuhu, maka kerabat-kerabatnya yang muslimun tidak mendapatkan waris dari dia. Ya, karena dia kafir. Karena orang kafir tidak memberikan waris pada muslim, muslim tidak mewarisi dari kafir. Kita terapkan hukum-hukum kufar orang-orang kafir, ya, berdasarkan konsekuensi dari perbuatan dia, wa qaulihi, dan ucapan dia kufur. Nah, lanjut. Nahnu malana illa al-dhawalim. Nah, kita tidaklah kecuali yang zahir-zahir saja. Baik, kita menghukumi hanya berdasarkan yang zahir. Terus wa amma bima bainahu wa bainallahi Allahu absaru wa a'lamu. Nah, adapun antara dia dan Allah perkara batin, Allah yang paling tahu. Ya, Allah yang lebih mengetahui hal ini. Terus nah, kalau memang dia diberi uzur, urusannya itu kembali pada Allah. Terus nah, kita tidak menghukumi urusan hati. Terus nah, kita hanya menghukumi ma yadharu lana, apa yang nampak bagi kita saja. Kufra hakamna. Baik, maka barang siapa yang menampakkan kekufuran, ya, maka
kita hukumi dengan kekufuran dan kesyirikan. Terus tabbaqa yutabbiku wa tabbaqna alaihi ahkam syirki wa ahkam kufri sawa'an kana mu'ayyanan aw ghairu mu'ayyan. Dan kita terapkan kepada orang tersebut hukum-hukum syirik dan hukum-hukum kufur, apakah muayyan atau ghairu muayyan, secara tunjuk hidung atau tidak, maka kita terapkan demikian. Pak Pardi, Al-Fasl As-Sadis. Faqad bari'un. Baik, ini pasal yang ke-6. Siapa yang menyatakan iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, iman ucapan, amalan, keyakinan, yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah bisa berkurang, berarti dia telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Hai barakallahu fiik. Terus ya, ittafaqa yattabiqu, berarti tattabiqu. Tattabiqu murji'atu al-mu'asiratu ala hadhihi ibarati lakin tazidu 'alayha fataqulu man qala al-iman wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu faqad bari'u minal irja'i kulluhu. Itu bukan bari'unnya. Faqad kok masa bari'un sih? Kan qad masuk ke fi'il ya. Bari'a. Bukan bari'un. Bukan bari'un. Tadi saya pikir enggak ada faqadnya. Kalau qad wal ismu wal fi'lu yu'rabu bi qad wasin wasawtu akan begitu. Wa ta'dis as-sakinah. Faqad bari'a. Ya, faqad bari'a. Terus la kufra illa bi'tiqadin wa juhudin. Baik, barakallahu fiik. Perhatikan. Ya. Di sini tattafiqu al-murji'ah wal mu'asirah. Ini murji'ah mu'asirah ya. Kalau murji'ah zaman dulu enggak. Mereka kan menyatakan iman qaulun wa qaulun aja. Amal enggak. Murji'ah kontemporer ini ya selaras dengan Ahlus Sunnah pada ibarah ungkapan ini, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi tawyan kusbil masiyah faqad bari'a minal irja. Siapa yang mengatakan ini dia terlepas dari irja. Ya, faqad bari'a minal irja kulih, maka orang yang mengatakan seperti ini terbebas dari murji'ah semua. Namun perlu dipahami, mengatakan dan meyakini. Karena murji'ah kontemporer hanya mengatakan. Ya. Hatta law qala la kufra illa bi'tiqadin wa juhudin. Nah, ini murji'ah mengucapkan ini walaupun mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan hanya keyakinan dan penentangan. Nah, berarti ini kontra enggak dengan apa yang diucapkan? Dia mengucapkan apa? Sebelumnya iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqadun. Giliran ada orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, mengejek-ngejek, melakukan perbuatan kekufuran, nyembah semar, ya paham di sini? Ya, atau keyakinan, meyakini halalnya zina, murji'ah kontemporer tidak mengkafirkan, masih ada iman. Loh, kalau begitu paham nggak tuh akar pasal? Kalau begitu apa fungsinya ucapan murji'ah kontemporer yang menyatakan iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqadun? Ya. Kan sering tuh mengutip perkataan Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqadun terbebas dari irja dari awal sampai akhir. Berarti kami sudah mengatakan, kata murji'ah kontemporer, iman itu qaulun wa amalun yazid bi tawyan kusbil maksiyah. Iya. Yang mengucapkannya dan meyakininya.
Sementara Anda wahai murjiah kontemporer, Anda wahai murji, Anda mengucapkan rumusan-rumusan Ahlussunnah, tapi Anda mempraktekannya dengan praktek Jahmiyah. Ya. Yaitu apa? Kekufuran. Iman itu hilang kalau hanya pada urusan hati, menentang. Paham gak sih? Ya. Jadi ibaratnya apa yang mereka ucapkan itu gombal, dusta. Ucapan dengan praktek beda. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wah, Ahlussunnah nih. Yazid bitaah wa yanqus bil ma'siyah. Wah, Ahlussunnah nih. Maknanya apa? Iman adalah ucapan, amalan, perbuatan. Kalau ada amalan, ada ucapan, ada keyakinan, ada iman. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini Ahlussunnah. Tapi pas prakteknya iman tetap ada walau amalan tidak ada. Walau ucapan tidak ada. Ucapan tidak ada maksudnya apa? Ucapan dia malah ucapan kekufuran, mengejek-ngejek agama. Harusnya kan iman jadi tidak ada, kan begitu? Karena iman itu terdiri dari komponen ini. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau malah mengejek-ngejek Islam, berarti iman itu hilang. Ini menurut Ahlussunnah. Kalau Murji'ah, enggak, balik lagi ke hati, ke i'tiqad. Paham enggak sini? Ya, terus lanjut wa ajabah. Bima nasuh. Ada tanaqul. Idza qala la kufra illa bi i'tiqadin aw wujudin fahada yunaqidun qawluhu innal imana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Hada tanaqudun dhahirun li'annahu idza kana al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari wa annahu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyati wa ma'nahu annahu man takhalla min syai'in min dzalika fa innahu la yakunu mu'minan. Maka Syekh kami, kata penulis Syekh kami yaitu Syekh Fauzan, mereka dengan sebagai berikut. Hadza tanaqud, mereka ini kontradiksi kata Syekh. Kalau mereka menyatakan la kufra illa bi i'tiqadin, tidak ada kekufuran kecuali kalau di hati aja, keyakinan aja. Au juhudin, kalau menentang aja. Hada yunaqidu qaulah. Ini kontradiksi dengan ucapan dia yang tadi menyatakan iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan di hati, wa amalun bil jawarih, ya, dan amal dengan anggota badan. Hada tanaqudun dhahirun. Ini kontradiksinya nyata ini. Ya. Di annahu idza kana al-imanu, karena kalau iman itu idza kana al-imanu, jika iman tersebut adalah harusnya apa? Qaulannya. Harusnya qaulannya sebagai khabar kana. Bisa aja jadi zaidah. Ya, karenanya zaidah. Kalau iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan janan itu qalbu, ya. Amalun bil jawarih, amal jawarih, amal anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Fa ma'nahu, maknanya adalah annahu man takhalla min syai'in min dzalika, bahwa siapa saja yang kosong dari sesuatu hal tadi, tidak terpenuhi syarat tadi, fa innahu la yakunu mu'minan, maka dia bukan orang yang beriman. Al-Khatimah. Penutup. Kita baca penutup sampai nanti kajian besok hanya bahas takfir min kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri li Khalid Al-Anbari. Khatimah. Penutup, tafadhal dibaca sini. Ya. Siapa? Dibaca. Ya, ada siapa yang datang?
Ya. Ya. Nih, wah, Ustaz Yusuf udah datang. Bentar lagi mau daurah ya. Nanggung lah kita lah. Pasar biar lanjut terus sampai jam 10. Ya, ya Petra. Ya, ini paham ya. Jadi kalau Murji'ah bilang iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi tauhid kusbi maksiyah, jangan mau tertipu, gombal. Ya, gombal. Maknanya apa? Kalau memang konsisten dengan pernyataan tadi, kan dia pasti beralasan gini. Ini Imam Ahmad bilang nih, siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun khotbari aminal irja' min awalihi ila akhirih. Berarti kan begitu. Berarti dia telah terbebas dari irja' dari awal sampai akhir. Berlepas dia. Ya. Buktikan pernyataan Anda. Kalau ada orang mengucapkan kalimat kekufuran, imannya hilang apa enggak? Oh, enggak hilang. Ah, berarti gombal. Berarti apa? Gombal. Ya. Nah, baca sekarang. Posisi, baca posisi. Wafiha takhlisun masa baqa. Takhlisu mudah. Wafiha takhlisu masa baqa. Talkhis. Antum baca takhlis. Talkhis. Nah. Wafiha talkhisu masa baqa. Nah, ini ringkasan dari yang lalu. Al-awwal, ahlus sunnati yu'arrifuna al-imana bi annahu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Bikhilafil murji'atil mu'asirati alladziina yaquluna al-imanu syartu kamalin. Nah, ini berarti ringkasan ya. Ringkasan Ahlus Sunnah, mereka mendiman iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid wa ta'ah, yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah kontemporer juga mengucapkan ini, tapi ingat gombal. Ya, karena kalau ada orang enggak kehilangan amal, kehilangan lisan tetap beriman. Ini Murji'ah kontemporer, gombal. Walau dia mengucapkan ini. Ini bi khilafil Murji'atil mu'asirah, berbeda dengan Murji'ah kontemporer yang menyatakan iman syartu kamalin. Iman hanya syarat kesempurnaan. Yang namanya syarat dan masyrut itu sesuatu yang berbeda. Ya. Ya, syarat di luar masyrut. Kalau dikatakan amal syarat dari iman, berarti syarat kesempurnaan iman berarti amal di luar iman. Nah, ini pendapat Irja'. Terus lanjut posisi. Hatta wa in arafatil murji'atul mu'asirah. Hatta wa in arrafat. Hatta arafatil murji'atul mu'asiratu al-imana bi ta'rifi ahli sunnati fahiya tanquduhu bi qawliha al-amalu syartun fi kamalil imani al-wajibi awil mustahabi wa tanquduhu bi qawliha an-nutqu bi syahadataini aw iqraruha yughni 'anil amali. Nah, sampai walaupun Murji'ah Murji'ah kontemporer mendefinisikan iman itu dengan definisi Ahlus Sunnah sekalipun, namun ya, definisi mereka ini dibatalkan oleh ucapan mereka sendiri yang menyatakan amal itu syartun fi kamalil iman, hanya syarat kesempurnaan iman yang wajib atau mustahab. Dan juga dibatalkan oleh ucapan dia yang menyatakan an-nutqu bi syahadatain, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucap syahadat itu sudah cukup, enggak butuh amal lagi. Allah musta'an. Terus al-murji'atul mu'asiratu taqulu man nataqa bi syahadataini aw karrara syahadataini fayakfi walau lam ya'ti bi 'amalil jawarihi wa huwa qaulun qawlu wa huwa qawlu syababata bani sawwar alladhi ankarahu al-imam Ahmad. Ankarahu al-imam Ahmadu. Wa amma ahlus sunnati fayaquluna la budda min amalil jawarihi. Murji'ah kontemporer kesimpulan yang ketiga menyatakan siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengulang-ulang dua kalimat syahadat, itu udah cukup. Ya. Walau lam ya'ti bi amalil jawarih, walaupun enggak beramal amal jawarih.
Ya, ini perkataan Syababah bin Sawar yang diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, adapun Ahlussunnah menyatakan mesti beramal dengan amal jawarih. Nah, Petra, baca Petra. Ayo Petra. Rabi' al-murji'atu taqulu man qala fa huwa mu'minun. Terus Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fa'ala muharramati wa yastahiqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qad. Yang keempat, Murji'ah menyatakan siapa yang mengucapkan kalimat iman maka dia sudah beriman walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban sholat, melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tetap layak masuk surga walaupun gak pernah beramal sedikit pun. Yang penting eling. Nah, ini elingiun. Terus Al-Khamis, Ahlus Sunnati yufarriduna annal kufra yakunu bil qawli awil fi'li awil tarki awil i'tiqadi awil syakki kama qamat ala dalika ad-dalailu minal kitabi wa sunnati. Nah, yang kelima Ahlus Sunnah mentakrir. Ahlus Sunnati wal Jamaah mentakrir bahwasanya kekufuran itu dapat dengan ucapan, perbuatan, atau karena meninggalkan amalan, atau karena keyakinan yang salah, atau karena ragu. Ya, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terus lanjut Petra. Amman murji'atu fayaquluna annahu la kufra illa bi'tiqadin wal kufru khasun bil i'tiqad wal juhudi wat taqdibi al istiqlalil qalbi walahum ibaratun munkaratun minha. Baik. Yang berikutnya Murji'ah, mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan aja, urusan hati. Ya. Adapun kekufuran itu khusus kata mereka pada keyakinan, juhud, takdzib. Ini Murji'ah zaman dulu, Jahmi. Kalau Murji'ah zaman sekarang mau juhud kayak mau apa kayak belum kafir, ya. Belum kafir, bisa jadi ada syubhat. Tadi apa kata Syekh? Kalaupun kita udah tegakkan hujah, kata siapa? Hatta yaktani, sampai dia puas. Sampai dia puas. Tegakin hujah dulu dong. Saya udah debat dia. Kalau begitu udah kafir dong, tegak hujah. Belum. Kenapa? Karena dia gak puas. Ini Murji'ah. Ya. Enak bener ini beragama Murji'ah ini. Allah musta'an. Esaknya. Ya. Mana lagi tadi? Wal istighralil qalbi, ada pengaruh kolbu. Dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang mungkar minha. Ada sini, ya. Apa? Si Arga baca Kak. Ungkapan mereka ini apa? Bahwasanya amal-amal yang mengkafirkan itu cuma dalil. Cuma dalil aja, petunjuk aja, alamatan, hanya alamatun, ya, hanya tanda, sinyal aja, sinyal akan kekufuran. Walaysa hiyal kufra, walaysa hiyal kufra. Bukan kekufuran itu sendiri, cuma sinyal aja, tanda aja. Allah musta'an. Terus setiap amal zahir yang secara zahir wa kullu amalin fi zahir la yakunu kufran mukhrijan minal millah. Nah, ini kata mereka ini. Ini ungkapan mereka. Semua amal yang nampak itu tidak yang la yakunu kufran, itu tidak dapat dikatakan sebagai kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau amal zahir, sujud kepada selain Allah itu amal zahir. Ngejek agama. Itu si Abu Armalah itu amal zahir semua dia, ya kan? Kan dia musuhi Islam, amal zahir ya. Abu Armalah, Ade Tornado, itu amal zahir semua. Nah, kata-kata Murji'ah, itu enggak kafir. Kecuali kalau ada dalil ya akan kekufuran i'tiqad dia meyakini itu. Fil batin, di batinnya. Allah musta'an. Terus aja Remon, apa itu udah dibuka kama sakan.
Ustaz mau istirahat mungkin? Hah? Kunci siapa kunci? Kuncinya? Sudi, siapa yang megang kunci? Hah? Antarin dulu Nugraha. Ya. Mana lagi tadi? Makna iltizami ghairu makna mudawamati ala al-fi'li. Fa'adamu iltizami alladhi yanbani alaihi al-kufru amrun aqliyyun qadiyyun fi'liyyun. Fa'arja'at ila al-qalbi wal i'tiqadi wa ma'nahu annahu la kufra illa bi-i'tiqadi. Baik. Iltizam. Makna iltizam. Ya. Cukup kali ya? Biar istirahat dulu ya. Udah mulai capek juga saya yang sekarang capek. Cukup dulu deh ya. Istirahat sampai asar lah. Habis asar baru kita daurah lagi. Rad al-Jahmiyah insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.